Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam ruangan ini, saya langsung saja ke inti permasalahan. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh PLT Wali Kota Tanjung Pinang. Jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan pimpinan DPRD melalui hak interpelasinya. Di situ ada poin yang saya tangkap bahwa di awal PLT Wali Kota mengatakan semua peraturan perundangan yang dikeluarkan berupa produk perwako tadi telah mengikuti prosedur, ya, telah mengikuti prosedur, intinya tidak ada masalah. Tetapi di akhir dan dari tanggapan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sebelumnya bahwa Ibu PLT bersedia untuk merubah perwako tersebut. Ini agak kontradiktif ini. Satu pernyataan dengan pernyataan berikutnya. Jadi kalau memang ini sudah sesuai mekanisme, pertahankan saja argumen itu bahwa ini sudah sesuai mekanisme. Tapi kalau memang tidak sesuai mekanisme, baru kita masuk ke pernyataan kedua bahwa siap merubah. Jadi kan agak kontradiktif. Yang satu mempertahankan bahwa ini sudah sesuai aturan, tapi yang berikutnya mengatakan siap merubah. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, bahwa saya tengok bagaimana tadi kawan-kawan Golkar dan PKS dan Gerindra juga mengajukan pertanyaan ke Bu PLT. Ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap pemerintahan Kota Tanjung Pinang yang sekarang, bahwa kami adalah pengusung dan pendukung di sana. Kami tidak ingin kesalahan ini berujung fatal di akhir tahun anggaran. Jadi sebelum tahun anggaran ini berakhir, kami ingin meluruskan apa yang menurut kami kurang lurus. Ya, karena hak interpelasi itu bukan hak paling dasar yang dimiliki oleh DPRD Kota Tanjung Pinang. Kita hanya bertanya saja, kita tidak sampai kemana-mana. Menanggapi apa yang disampaikan Ibu PLT Wali Kota bahwa tadi beban kerja Sekda sudah dijabarkan bahwa kita paham untuk itu, bahwa beban kerja Sekda sekarang ini, mohon maaf mungkin agak sedikit fokus ya, karena ini menanggapi apa yang Bu PLT sampaikan, bahwa beban kerja Sekda sekarang juga tentu sama dengan beban kerja Sekda sebelumnya, ya, tidak mungkin beban kerjanya berbeda. Nah, tetapi dengan beban kerja yang sama, tunjangannya ini naik signifikan, di mana kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Tanjung Pinang ini, mohon maaf, APBD memang boleh naik, tapi kegiatannya kalau menurut saya menurun, ya, terutama untuk pembangunan. Ya, itu perlu digarisbawahi bahwa dengan beban kerja yang sama, kenapa tunjangannya begitu signifikan? Tolong nanti itu Bu PLT jelaskan. Terus pertanyaan yang ketiga adalah saya ingin tahu berapa besar plafon anggaran untuk tunjangan di tahun 2019 dibanding dengan tahun 2020. Apakah sama atau melewati atau di bawah? Ya. Pertanyaan keempat, bahwa di sini ada poin bahwa saya membidangi di Komisi 3 bermitra sama DLH, bahwa di DLH itu hanya ada satu kegiatan yang nominal, ya 500 juta Bu, ya 500 juta, ya dua kegiatan totalnya 500 juta. Tetapi bagaimana mengukur kinerjanya untuk tunjangan bisa naik kepala dinas dan pegawai eselon di DLH, gitu. Beban kerjanya saja sangat ringan, mengelola 500 juta itu adiwiyata sama dituna, ya. Saya lanjut lagi. Bahwa di Perwako nomor 56 tahun 2019 ini di pasal 6 dibunyikan. Ini hanya mengulang peraturan yang ada.
dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 telah dipenuhi, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan pemerintah. Di sini jelas bahwa perwako untuk TPPAS ini harus ada persetujuan DPRD. Tetapi yang disampaikan oleh PLT melalui jawabannya adalah ini hanya kebijakan keuangan daerahnya saja, tidak masuk ke teknis. Sementara KUA PPAS di APBD 2020 ini telah ditentukan, telah disepakati di bulan November. Sementara TPPAS ini, perwako ini tertanggal 31 Desember. Gitu. Ya. Dari sini saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya kalau memang ini berbicara hanya kebijakan ini juga sudah disampaikan ketika kita membahas kebijakan itu. Oke, saya lanjut lagi mengenai bahwa mengatakan ini yang menguatkan apa disampaikan sama kawan-kawan dari fraksi Golkar bahwa hak interpelasi ini adalah seakan-akan menyalahkan DPRD mengajukan interpelasi karena tidak berhubungan dengan khalayak hidup orang banyak, bahwa ASN di Tanjung Pinang ini sudah ribuan orang di bawah kendali Pemko Kota Tanjung Pinang. Ya, ribuan orang ini mempunyai keluarga. Kita dampak ekonominya sangat besar, perputaran uang di sana dari penghasilan tunjangan TPPAS ini sangat membantu perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang, dan itu juga berpengaruh terhadap masyarakat Kota Tanjung Pinang secara luas. Jadi ketika kami juga mengajukan hak interpelasi ini bukan ujuk-ujuk langsung berupa hak interpelasi, bahwa kami telah melakukan berbagai upaya untuk permasalahan ini dapat kita selesaikan. Kita sudah rapat beberapa kali sama TAPD, tetapi memang tidak ada ruang dari TAPD untuk berniat menyelesaikan. Ketika almarhum Wali Kota Bapak Haji Sahsul masih hidup, bahwa beliau datang ke kantor DPRD ini, rapat bersama kami, pimpinan, juga adik, menandatangani berita acara bahwa ini harus diselesaikan. Apa yang dimintakan sama DPRD tolong dipenuhi dari segala pemberkatan dan apapun itu. Sudah ditandatangani sama almarhum saat itu niat baik almarhum. Ya, kenapa fraksi Gerindra tetap mau melakukan interpelasi? Karena aplikasi yang dilaksanakan oleh TAPD ini tidak sesuai dengan keinginan almarhum Wali Kota sebelumnya. Ini jadi catatan Bu PLT Wali Kota, bahwa ketika rapat kami meminta wujud dari perwaku ini saja tidak diberikan. Berulang kali ketika rapat saya yang meminta bahwa mana ininya perwakunya, dengan berbagai dalih TAPD tidak memberikan itu. Pada akhirnya oke, ada nih katanya. Di saat itu ini kita kronologi ke belakang bahwa ada ini perwakunya mau diberikan. Tiba-tiba selang beberapa menit kemudian saat itu Pak Yus mengatakan bahwa yang saya pegang ini draft perwaku. Jadi saya bingung, ini perwaku ini benar-benar sudah ditandatangani 31 Desember 2019 atau dalam perjalanannya ada revisi-revisi. Masa saat bulan Maret rapat memegang draft, tidak memegang produk hukumnya? Ya, ini menjadi catatan untuk Bu PLT Wali Kota mengenai kinerja anak buah ibu di bawahnya ini, Bu. Ya, karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa kami di DPRD, di lembaga ini, meminta dokumen saja begitu sulit, apalagi masyarakat biasa. Ini kita bayangin, ini kita DPRD nih, kita minta dokumen aja begitu sulit. Bagaimana masyarakat biasa yang meminta?
Terus saya menanggapi jawaban dari pertanyaan ke-8 mengenai OPD di Sekwan, bahwa di Sekwan ini saya menyampaikan beban kerja mereka ini melebihi dari asisten yang ada di Sekdako. Karena apa? Kami selalu mengadakan rapat-rapat ini sampai malam dan mereka harus standby. Ada beban kerja yang lebih, jam kerja yang lebih yang mereka keluarkan di jam kerja normal. Terus saya ingin menyampaikan bahwa kabak di Sekdako itu golongan 3A sama dengan sekretaris di OPD. Secara golongan sama, tetapi kenapa tunjangan ini berbeda? Ya. Terus ada pernyataan jawaban dari Pak Sekda tadi bahwa THPD atau pemerintah Kota Tanjung Pinang siap merubah perwaku TPPAS ini karena berkaitan dengan penanganan COVID-19. Bahwa ketika ada permasalahan COVID, barang ini anggaran-anggaran ini banyak terserap ke COVID, begitu kegiatan berkurang. Saya rasa masalah perwaku tidak perlu dirubah. Tinggal tunjangannya saja, penghasilannya, persentasenya saja yang pembayarannya disesuaikan dengan beban kerjanya. Untuk perwakunya tidak perlu dirubah. Kalau memang barang ini benar. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya mengulangi lagi apa yang saya sebelumnya, bahwa kabak eselon 3A di Sekdako tadi tunjangannya lebih besar dari pejabat eselon 2 di OPD lain. Sementara secara manajerial kepala OPD itu membawahi sekian puluh anak buah di bawahnya. Mungkin ada yang sampai ratusan. Tetapi kenapa dia punya tunjangan ini di bawah kabak gitu? Mungkin saya lihat kabak-kabak di Sekdako yang saya lihat selalu cukup optimal kerja, mungkin kabak humas dan protokoler ya saya lihat ya. Kalau yang lain apa mungkin kayak tidak terpantau sama saya saja gitu. Sebenarnya kalau untuk kabak humas dan protokoler saya memang selalu mendampingi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan segala aktivitasnya. Ya, untuk sementara itu saja, mohon dijawab sekarang juga. Mungkin bisa saya tanggapin ketika ada jawaban yang kurang puas yang saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.